kembali lagi nih di video aku. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sentence atau kalimat. Dalam bahasa Inggris ada 4 jenis kalimat. Yang pertama ada simple sentence, yang kedua ada compound sentence, ketiga ada complex sentence, dan yang terakhir ada compound complex sentence. Apa aja? Yuk kita bahas di video kali ini. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat. Dadah, yuk kita bahas. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu sentence atau kalimat. What is sentence? A sentence is a group of words that are put together to mean something. A sentence is the basic unit of language which expresses a complete thought. There are 4 kinds of sentence. Jadi, sentence adalah kumpulan kata yang dirangkai untuk menyampaikan makna. Syaratnya dia harus menyampaikan satu gagasan lengkap, simpel, dan juga penting. Sini ada 4. Yang pertama yaitu simple sentence, kedua compound sentence, ketiga complex sentence, dan yang terakhir adalah compound complex sentence. Simple sentence. A simple sentence has a subject-verb pair. The subject tells who or what did something. The verb tells the action or condition. Jadi, kalimat sederhana itu memiliki satu pasangan subjek kata kerja. Subjek memberitahu siapa atau apa yang melakukan sesuatu. Kata kerja memberitahu tindakan atau kondisi. For example, she eats breakfast at 7 a.m. Jadi, she di sini sebagai subjek, eat sebagai verbnya. Dia sarapan jam 7 pagi. Yang kedua yaitu he runs every morning. She sebagai subjek, run sebagai verbnya. Jadi, dia berlari setiap pagi. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Coba lihat variasi bentuknya. 1 subjek dan 1 verb, 2 subjek 1 verb, atau 1 subjek dengan 2 verb. Yang penting tetap satu klausa ya. Contohnya, my brother like pizza. Di sini my brother sebagai subjek, like sebagai verbnya. Contoh yang kedua, Lisa and her brother play soccer every weekend. Subjeknya di sini ada 2. Yang pertama ada Lisa dan yang kedua ada her brother. Verbnya di sini ada 1 yaitu play. Yang contoh ketiga, she cook and cleans every morning. Subjeknya hanya 1 yaitu she. Dan kata kerjanya ada 2 yaitu cooks and cleans. Nah, perlu diingat di simple sentence itu hanya memiliki 1 klausa independen, yaitu yang pertama 1 subjek atau lebih dari 1 asalkan 1 struktur. Yang kedua 1 predikat atau verb utama atau lebih dari 1 asalkan tetap dalam 1 klausa. Yang ketiga menyatakan 1 ide lengkap, dan yang terakhir yaitu tidak memiliki klausa dependen atau anak kalimat. Next, compound sentence. A compound sentence is 2 or more independent clauses joined together. Jadi, compound sentence adalah 2 atau lebih klausa independen yang digabungkan menjadi 1. For example, they watch TV and I read a novel. They watch TV di sini sebagai independent clause, dan I read a novel itu juga sebagai independent clause. Dan kalimat ini menggunakan kata penghubung and sebagai coordinators. Compound sentence with coordinator. For example, I want to speak English fluently, so I have to practice every day. I want to speak English fluently is independent clause. Itu sebagai independent clause. Dan I have to practice every day itu juga sebagai independent clause. Dan 2 klausa ini dihubungkan oleh coordinator yaitu so.
There are 7 coordinators, which are also called coordinating conjunction. Ada 7 koordinator yang juga disebut konjungsi koordinatif. Apa saja? Yaitu fun, boys, for, and, nor, but, are, yet, so. Nah, koordinator ini digunakan sebagai koordinator di compound sentence. Next, complex sentence. A complex sentence contains one independent clause and one or more dependent clause. The dependent clause is introduced by either a subordinate conjunction for an adverbial clause or a relative pronoun for an adjectival clause. Jadi, kalimat kompleks ini mengandung satu klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen. Klausa dependen diawali oleh konjungsi subordinatif untuk klausa adverbial dan kata ganti relatif untuk klausa adjektif. For example, the country can really develop unless its citizens are educated. The country can really develop sini sebagai independent clause dan its citizens are educated itu sebagai dependent clause. Dan dua klausa ini dihubungkan dengan subordinating conjunction yaitu unless. Oke, di sini ada list of common subordinating conjunction. Ada beberapa macam subordinating conjunction yang bisa teman-teman pelajari untuk mengetahui subordinating conjunction di complex sentence. Terakhir yaitu compound complex sentence. A compound complex sentence has at least 3 clauses. One compound sentence which consists of 2 independent clauses and one or more dependent clauses. Jadi, kalimat majemuk kompleks mempunyai paling sedikit 3 klausa. Satu kalimat majemuk yang terdiri dari 2 klausa bebas dan 1 atau lebih klausa terikat. For example, referencing is an essential feature of academic writing, so the students should use the university resources that assist them to achieve the required skills. Sekarang, mari kita lihat kenapa kalimat ini disebut dengan compound complex sentence. Yang pertama, pada kalimat yang dituliskan dengan warna merah ini yaitu referencing is an essential feature of academic writing, so the students should use the university resources. Ini disebut sebagai kalimat compound sentence. Masih ingat? Di dalam compound sentence terdiri dari 2 independent clause. Pada kalimat ini, independent clause yang pertama adalah referencing is an essential feature of academic writing. Dan independent clause yang kedua adalah the students should use the university resources. Nah, kedua independent clause ini dihubungkan oleh coordinating conjunction yaitu so untuk membentuk compound sentence. Selanjutnya pada kalimat yang bertuliskan warna biru itu adalah complex sentence yaitu the students should use the university resources that assist them to achieve the required skills. Di mana pada kalimat complex sentence ini terdapat satu independent clause yaitu the students should use the university resources dan satu dependent adjective clause yaitu that assist them to achieve the required skill. Oke, itu adalah keempat jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Oke, sampai jumpa di next video.